Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuswantoro dengan nomor induk mahasiswa 202111238. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana studi kelayakan bisnis dari jasa cuci sepatu. Nah, untuk latar belakang dari jasa cuci sepatu ini, yaitu saya itu timbul gagasannya itu dari Dr. Tirta, terinspirasi dari beliau. Nah, di samping itu, saya juga tertarik dengan sepatu. Bagaimana itu mengkoleksi atau merawatnya. Dan dari situ, saya mempunyai wawasan, mempunyai gagasan. Bagaimana sepatu itu bisa terawat. Nah, dari situ saya muncul gagasan untuk membuka usaha dari cuci sepatu. Nah, eh, dasar dari melakukan usaha ini itu adalah didasari dengan rasa kewirausahaan dan semangat berwirausaha. Tujuan didirikan usaha ini adalah untuk memperkecil kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dengan berusaha meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis maupun masyarakat. Kemudian bagaimana prospek bisnis di masa mendatang? Nah, itu yang pertama itu persaingannya sangat rendah karena masih banyak orang itu yang belum melirik bisnis ini. Ya, meskipun ada beberapa yang sudah, tapi kebanyakan masih sangat minim ketertarikannya. Kemudian yang kedua, eh, pasarnya tergolong luas, khususnya untuk area perkotaan, di mana selain bisa mendapatkan konsumen dengan sepatu model standar sampai sepatu yang premium. Kemudian yang ketiga, cucian sepatu termasuk bisnis sektor jasa. Pendapatan atau profit marginnya jelas sangat tinggi. Dan yang keempat, konsumennya beragam, mulai dari anak sekolah, pekerja, dan mahasiswa. Dan yang kelima, perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuka usahanya tidak terlalu ribet. Cukup simpel dengan rak, sepatu, cleaner, sikat, perlengkapan pencuci lainnya. Kemudian, gimana sih visi misinya? Nah, untuk visinya itu menjadi usaha jasa cuci sepatu yang memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dan dikelola secara profesional, sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan dan pemilik. Misinya itu yang pertama, pelayanan yang profesional, harganya yang terbilang terjangkau, hasil cuci yang bersih dan harum, ketepatan waktu dalam penyelesaian kerja, ramah kepada pelanggan. Nah, itu kemudian eh, kegiatan usaha dan pemasarannya. Di sini ada profil usaha dari usaha cuci sepatu ini. Nah, jasa cuci sepatu ini bernama Mesus Dream, yang berarti sepatu impianku. Nah, untuk bagi customer atau pelanggan yang ingin mencucikan sepatu, itu pasti mengharapkan sepatunya dapat tampil bersih dan terlihat baru. Nah, di sini saya mengambil nama Mesus Dream. Untuk jasa cuci sepatu ini beralamat di Desa Pucu, RT 15 RW 4, Sepat Masaran Sragen. Untuk bentuk hukum atau badan hukum yang dipilih adalah itu individu karena semua model masih sendiri tanpa ada campuran pihak lain. Izin yang diperlukan ini dalam usaha adalah surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin perdagangan atau SIUP. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, untuk potensi pasarnya itu kebanyakan semua orang sedang sibuk dengan urusan atau kegiatannya masing-masing. Dan tak jarang yang mempedulikan bagaimana kebersihan sepatunya, bagaimana kualitas dari sepatunya. Maka dari itu, usaha cuci sepatu ini
itu bisa menjadi peluang usaha semakin besar untuk lebih berkembang. Yang kedua ada peluang pasar. Pilihan untuk menggeluti usaha jasa cuci sepatu ini memang memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Selain ramah di kantong, semua kalangan juga bisa mendapatkan pelayanan atau servis sepatu ini. Kemudian yang ketiga analisis persaingan. Nah, untuk yang pertama ada SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, dalam usaha ini itu memiliki kekuatan seperti usahanya tepat berada di dekat kota. Kemudian kualitas pelayanannya yang diutamakan, harga terjangkau bagi segala kalangan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Nah, itu memiliki kelemahan seperti kurangnya inovasi karena menyangkut terbatasnya modal. Kemudian yang ketiga ada opportunity yang memiliki peluang usaha seperti lokasi usaha yang strategis, jumlah konsumen yang semakin meningkat, dan pangsa pasar yang masih terbuka. Yang keempat ada threats, memiliki ancaman usaha seperti munculnya laundry atau munculnya perusahaan-perusahaan cuci sepatu yang lainnya. Kemudian ada bauran pemasaran. Nah, dalam bauran pemasaran ini yang pertama ada produk. Produknya itu sangat mumpuni dan sangat standarisasi. Jadi kualitas alat-alatnya, produk-produknya itu dijaga atau dipilih dengan pilihan yang terbaik. Dan ada promotion. Nah, promosi saat ini itu masih menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WA. Dan juga bisa dari mulut ke mulut. Jadi pelanggan yang sudah mencucikan sepatu itu jika ia merasa puas pasti juga menyebar dari mulut ke mulut begitu. Yang ketiga ada price atau harga. Harga normal untuk semua golongan dari mulai A, B, C, D sampai E itu bisa kena semua. Kemudian yang keempat place. Nah, tempat ini masih di rumah sendiri walaupun di rumah tetapi dekat dengan kota sehingga mudah dijangkau. Kemudian ada analisis STP. Ya, yang pertama ada segmentation. Dalam segmentation itu terdapat 4 bagian. Yang pertama geografis. Nah, dalam geografis ini berada di dekat kota, dekat dengan titik-titik keramaian, dekat atau berada di sekitar lingkungan pemukiman masyarakat. Demografis, semua kalangan dari anak, baik remaja hingga dewasa, baik penghasilannya rendah, menengah maupun tinggi. Ini yang ketiga ada psikografis. Kemudian dalam perilaku ini juga memperhatikan tingkah laku dengan mobilitas tinggi, pelanggan rutin dan loyal. Yang kedua ada targeting. Strategi yang paling utama adalah memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga konsumen itu merasa puas. Dan yang ketiga ada positioning. Usaha yang dicari ketika konsumen sedang sibuk sehingga tidak bisa mencuci sendiri atau tidak tahu cara merawatnya sepatu itu. Terus bagaimana dengan keuangan dan operasi? Nah, yang pertama ada aspek keuangan. Untuk kebutuhan dana ini membutuhkan kurang lebih 1 juta rupiah. Dan sumber dana ini masih modal sendiri. Untuk harganya itu untuk fast clean atau pemeriksaan cepat itu 20.000 dengan estimasi harinya itu sekitar 1 sampai 2 hari. Dan untuk deep clean atau pencucian lebih detail itu seharga 35.000 dengan estimasi waktu 3 sampai 4 hari. Perkiraan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian dalam bisnis ini bisa dilihat dari kegiatan konsumen dan juga bisa dilihat dari cuaca, baik itu mendung ataupun terik. Nah, jika mendung itu biasanya lebih banyak yang mencucikan karena sepatunya basah karena kehujanan. Yang kedua ada aspek tata letak dan operasi. Untuk lokasi ini beralamat di Pucuk Azar 15 RW 4 Sepat Masyarakat Sragen. Untuk tempatnya itu di selatan lapangan Pucuk. Tata letak
ini masih di rumah sendiri, kemudian pemilihan teknologinya itu membutuhkan ada sikat khusus, sikat gigi, cleaner, mangkuk, parfum, dan lain-lain. Bagaimana dengan manajemen dan risikonya? Nah, untuk aspek manajemen, ini ada 5, 5 pembahasan. Yang pertama ada perencanaan. Pada usaha ini, perencanaan yang dilakukan meliputi strategi marketing, riset pasar, implementasi pada proses produksi, kemudian pemantauan produk, manajemen operasional, estimasi biaya, dan evaluasi. Dan yang kedua pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian dalam usaha ini masih saya sendiri, belum menggunakan karyawan. Dan yang ketiga pelaksanaan. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2019 dan sempat berhenti karena adanya COVID-19 dan adanya pandemi saat itu. Dan pengawasan masih dalam pengawasan pribadi. Kemudian sumber daya yang digunakan itu adalah man. Nah, man ini adalah orang yang yaitu saya sendiri. Kemudian money, money adalah modal. Materi, materi adalah bagaimana itu berjalan, dan machine, alat yang digunakan, metode. Nah, itu metode adalah caranya, cara bagaimana mencuci sepatunya. Kedua ada aspek hukum, aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Yang kedua ada aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Nah, yang pertama ada identifikasi dampak usaha bagi lingkungan sekitar. Nah, ini memberikan pelayanan terbaik yang tidak akan disesali konsumen. Karena konsumen mempercayakan kami dan itu kami tidak akan disia-siakan kesempatan itu. Kemudian bagaimana dampaknya untuk pemerintah? Nah, usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Nah, modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Dan aspek manajemen risiko. Nah, untuk risiko real itu kesalahan dalam menyikat dapat merusak bahan dari sepatu. Nah, jadi untuk menjikat sepatu ini tidak sembarangan, jadi ada teknik khususnya. Kemudian memperhatikan kualitas semua bahan yang digunakan. Kedua ada risiko psikologis. Nah, ini menyangkut kenyamanan dan kepuasan konsumen. Keempat, ada analisis masalah dan dampak lingkungan hidup. Yang pertama ada kebersihan. Nah, alat-alat yang sudah digunakan itu selalu dibersihkan kembali. Jadi alat-alat itu selalu steril. Dan yang kedua ada masalah yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Untuk masalah yang ditimbulkan ini belum ada. Ya, alhamdulillah juga tidak ada. Nah, itu cukup dari penyampaian saya dari usaha jasa cuci sepatu dengan studi kelayakan bisnis ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.